Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitria. Saya dari kelas manajemen 2A1 dengan NIM 2220102000057. Di sini saya akan membawakan materi tentang pelanggan. Pelanggan memiliki banyak arti dan di sini saya akan mengambil arti umumnya. Pelanggan adalah seorang individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangga. Lalu, cara menarik pelanggan untuk membeli produk kita dengan cara memasarkan produk kita kepada pelanggan dan mendorong untuk kembali membeli produk yang sama hingga akhirnya menjadi pelanggan setia. Pelanggan juga dibedakan menjadi 3, yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal, dan juga pelanggan sementara. Pelanggan internal berasal dari lingkup perusahaan yang membeli produk untuk dijual kembali kepada orang lain. Pelanggan internal dapat berupa agen, lembaga atau organisasi yang mendistribusikan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian pelanggan eksternal adalah pelanggan yang menggunakan produk yang sudah dibeli untuk dirinya sendiri. Pelanggan eksternal ini juga bisa dikatakan pelanggan akhir. Kemudian pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang menggunakan produk yang sudah dibeli untuk dirinya sendiri. Pelanggan eksternal ini bisa dikatakan sebagai pelanggan akhir. Nah, cara memberikan kepuasan pada pelanggan eksternal ini, kita dapat memahami mereka melalui produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika pelanggan eksternal sudah merasakan puas, tanpa diminta, pelanggan eksternal pun akan merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya. Yang ketiga, pelanggan sementara. Pelanggan sementara adalah pelanggan yang bertindak sebagai perantara produk. Tidak jauh beda dengan pelanggan internal, pelanggan sementara juga tidak mengonsumsi produk untuk dirinya sendiri. Hanya saja, pelanggan perantara tidak berasal dari lingkup perusahaan. Contoh pelanggan sementara yaitu reseller, pedagang, atau agen. Kemudian pelanggan memiliki karakteristik. Nah, karakteristik pelanggan ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, pelanggan baru. Pelanggan baru biasanya sering mengajukan banyak pertanyaan mengenai produk yang ditawarkan. Dan kita sebagai penjual harus menjawab pertanyaan dengan detail. Sebab bisa jadi suatu saat pelanggan baru ini bisa menjadi pelanggan potensial. Yang kedua, pelanggan potensial. Pelanggan yang puas dengan menjadi pelanggan setia. Yang ketiga, pelanggan impulsif. Pelanggan impulsif memiliki sikap spontan dan membeli sebuah produk. Kemudahan dalam menjangkau suatu produk menjadi faktor utama bagi para pelanggan impulsif. Yang keempat, pelanggan hemat. Pelanggan hemat hanya akan membeli produk saat promo berlangsung, kecuali jika benar-benar membutuhkan produk tersebut. Yang kelima, pelanggan setia. Pelanggan setia adalah pelanggan yang enggan berpindah ke produk lain dan akan setia merekomendasikan produk yang digunakan kepada orang terdekatnya. Yang terakhir, yang keenam adalah pelanggan yang berkembang. Pelanggan yang berkembang tidak jauh beda dengan pelanggan setia. Hanya saja pelanggan berkembang akan menjadi pelanggan perantara juga tanpa diminta. Selain memahami tentang karakteristik pelanggan, kita juga harus paham perilaku pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Mereka tentu dengan senang dapat menerima informasi yang dapat menjadi solusi dari permasalahannya. Penilaian pelanggan juga penting karena kita bisa dapat feedback yang berguna untuk bahan evaluasi. Dengan informasi tersebut, para pemasar bisa memperbaiki kekurangan dari produk yang selama ini ditawarkan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai pemasar harus tahu bagaimana perilaku dan karakteristik pelanggan agar bisa mendapatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan sehingga pelanggan yang baru bisa menjadi pelanggan yang setia dan berkembang. Cuan pun tetap lancar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.